anak sulung, dan berkat anak sulung itu juga seharusnya untuk dia. Ya, tapi Yakub dia berkata bahwa aku sekarang yang sulung. Nah, sesudah ya Ishak mendengar bahwa dia akan memberkati abangnya ini si Esau, maka dia nggak terima, dia nggak tinggal diam. Loh, aku yang anak sulung, berarti aku yang harus memberkati. Nah, artinya dia cepat-cepat mengolah makanan kesukaan ayahnya, namanya Ishak. Ya, akhirnya dia datang memberi makanan kesukaan ayahnya. Lalu akhirnya Ishak ini memberkati Yakub sebagai berkat anak sulung, bukan lagi ya anak bungsu, bukan lagi berkat anak bungsu. Jadi kami juga orang Batak sebenarnya adalah anak sulung itu ya apa? Ada namanya historisnya, ada namanya ada arti secara adatnya itu bagi kami. Ya, jadi disebutkan anak sulung itu adalah saya tidak terlalu tahu ada istilah Batak ya. Tapi anak sulung itu dia sebagai anak yang diutamakan ya dari semua saudara-saudaranya. Nah, puji Tuhan. Nah, jadi ayat yang kita baca ini persislah sebenarnya seperti yang ya dilakukan oleh Esau. Dia menganggap rendah sebagai hak kesulungannya. Ya. Nah, dalam pengertian secara rohani juga ini mengandung makna yang sangat dalam. Ya, maka ya bisa dikatakan ayat masih tadi bisa dikatakan janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Kalau di dalam terjemahan yang lama kata cabul itu atau kalimat cabul itu adalah fasik. Janganlah ada orang yang menjadi fasik. Nah, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Jadi Esau ini mempunyai nafsu rendah gara-gara apa? Gara-gara sepiring sop kacang merah. Ya jual hak sulungnya. Nah, sekarang coba kita baca 17. Coba kita ambilkan 17. Kenapa saya katakan ya walaupun itu sepertinya sepele tapi ini sangat berdampak. Coba kita lihat ayat 17. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, jadi tadi ketika Ishak ayahnya Esau ini memberkati Yakub sebagai anak yang sulung, ya kan? Nah, lalu pulanglah Esau dari perburuan, ya olahlah ya binatang hasil perburuannya dengan enak, ya datang kembali kepada ayahnya, dan ayahnya Esau berkata, anakku, tadi aku sudah memberkati. Siapakah gerangan dia? Nah, tidak ada lagi berkat bagiku. Bahwa berkat yang seharusnya untukmu itu sudah saya sampaikan kepadanya. Nah, sudah saya sampaikan kepada. Nah, akhirnya Esau ini dia meraung-raung, dia menangis. Dan dia berkata kepada ayahnya, ayah, tidak adakah berkat yang lain selain daripada itu. Nah, jadi anak Tuhan bahwa rupa-rupanya ini memiliki makna yang sangat dalam, sehingga di sana dikatakan di mana Esau ini dia memiliki nafsu yang rendah atau disebutkan nafsu fasik, nafsu cabul. Gara-gara sepiring sop kacang merah dia menjual hak kesulungannya. Tetapi bisa dikatakan rupa-rupanya ini sebuah kesalahan fatal.
Sebab itu akan mengandung menerima berkat hak kesulungan. Tetapi saya katakan, sebab ia tidak beroleh kesempatan, ia ditolak. Ya, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau, ya kata ia, hendak menerima berkat itu, Esau ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun Esau mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, puji Tuhan. Sehingga terjadilah namanya sakit hati. Ya, Esau ini sakit hati, dia ingin membunuh. Ya, dia dendam, dia ingin membunuh adiknya Yakub. Akhirnya ibunya berkata, anakku, aku mendengar bahwa apamu hendak membunuh engkau. Pergilah, engkau melarikan diri. Nah, jadi Yakub pergi melarikan diri ke padang Paran, ke pamannya. Ya, nah di sanalah Yakub tinggal selama 14 tahun, dan selama 14 tahun itu juga ya Yakub sudah menikah di sana, ya dia sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, tetapi Esau ini karena berkat hak kesulungannya sudah dirampas oleh Yakub, tetapi sebenarnya adalah latar belakangnya karena dia menganggap menganggap remeh hak kesulungannya tadi, gara-gara nafsu yang rendah sepiring sop kacang merah. Puji Tuhan. Nah, jadi seperti saya katakan bahwa ini mengandung ya pengertian rohani yang sangat luar biasa. Sehingga saya katakan ketika Esau hendak menerima berkat itu, ya dia ingin diberkati, dia ingin ya dipulihkan Tuhan, dia ingin ya dipakai oleh Tuhan, ternyata sudah terlambat karena nafsu yang rendah tadi. Nah, jadi anak-anak Tuhan, ya kita juga sebagai orang percaya seperti ya tema yang saya katakan ini, pertahankan keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Jangan karena nafsu yang rendah kita miliki sehingga kita menggantikan keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Amin. Jangan sampai ya gara-gara ya harta, gara-gara pernikahan, gara-gara seks, gara-gara apa lagi? Ya, gara-gara jabatan, sehingga kita meninggalkan ya iman percaya kita kepada Kristus. Kita menolak berkat hak kesulungan yang Tuhan beri kepada kita. Jadi sebenarnya makna rohaninya adalah bahwa hak kesulungan itu adalah yaitu keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Nah, coba katakan bahwa saya harus mempertahankan keselamatan. 2, 3 ya. Saya harus mempertahankan keselamatan. Amin. Nah, anak Tuhan bahwa ya jangan sampai kita memiliki nafsu yang rendah sehingga kita menggantikan keselamatan, sehingga kita meninggalkan iman kita, sehingga kita juga menjauhkan diri dari hal-hal ya ibadah kita, dari peribadatan kita kepada Tuhan. Nah, gara-gara perkara duniawi, gara-gara kepentingan duniawi. Nah, sehingga apa? Sehingga berkat Tuhan tidak lagi ya menjadi bagian kita. Sama seperti Esau, dia ingin diberkati, dia ingin mengalami ya pertolongan Tuhan, tetapi saya dikatakan walaupun ia mencucurkan air mata, saya dikatakan, tapi tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi saya dikatakan ya sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi anak Tuhan, sok ben nanti ya di hari penghakiman banyak orang mencucurkan air mata. Loh, ternyata dulu saya orang Kristen, dulu saya rajin gereja, dulu saya rajin persembahan, dulu rajin saya penginjilan, tapi ternyata akhir hidup mereka tinggalkan Tuhan gara-gara jabatan, gara-gara dosa, gara-gara nafsu rendah, gara-gara
ya kepentingan duniawi, sehingga keselamatan yang berharga yang Tuhan sudah beri itu hilang dengan percuma, dan akhirnya ya orang-orang seperti ini tidak lagi memperoleh kesempatan untuk memperbaiki. Oleh karena itu, setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, pesan Tuhan kepada kita, pertahankan keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Amin. Tahankan keselamatan. Anugerah Tuhan yang begitu mahal yang Tuhan beri kepada kita, di mana Yesus Kristus ya mati di salib, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, puji Tuhan. Nah, jadi anak Tuhan, bahwa ya jangan sampai kita memiliki nafsu yang rendah. Ya, jangan kita memberi kesempatan kepada iblis sehingga kita tertipu. Amin. Nah, jangan sampai kita memberi kesempatan kepada iblis sehingga kita tertipu. Ya, iblis menggunakan segala macam cara untuk menipu kita, supaya kita menggantikan keselamatan yang begitu mahal yang Tuhan Yesus sudah perjuangkan di kayu salib kepada kita, anak-anaknya. Coba kita lihat satu ayat di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Ya, kita baca ya. 2, 3 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Nah, maksudnya apa? Ya, dalam keadaan sebagai manusia, iya, siapa itu? Yesus. Jadi sebenarnya Yesus itu dia Tuhan, tetapi dia mengosongkan diri. Kalau dalam ayat 6, coba mundur ayat 6. Ayat 6. Pasal yang sama. Pasal 2, Filipi pasal 2 ayat 6 tadi ya. Ayat 6. Mundur ya, ayat 6. 2, 3 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Jadi anak Tuhan, bahwa karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Tuhan Yesus, Tuhan yang berdiam di surga, disebutkan mengosongkan dirinya. Itulah yang disebutkan bahasa yang kita kenal dengan gamblang adalah menjelma dalam rupa manusia. Supaya Tuhan yang mengambil rupa dalam rupa manusia ini, dia memberi contoh, dia memberi teladan. Ini loh, bahwa ternyata ada manusia hadir di tengah-tengah manusia berdosa. Walaupun banyak tipu daya, walaupun ada godaan, namun manusia yang sempurna ini tidaklah berdosa. Amin. Jadi Yesus yang menjelma dalam rupa manusia, dia manusia sempurna, hadir di tengah-tengah manusia orang berdosa. Sampai akhir hidupnya, dia tidak ada dosa. Ayat yang Filipi pasal 2 ayat 8 tadi saya katakan. Dia mempertahankan, dia taat sampai mati. Ya, bahkan mati di salib. Nah, artinya apa? Yesus mengerjakan proses keselamatan itu demi manusia yang berdosa. Amin. Demi manusia yang berdosa. Karena kalau misalkan Tuhan tidak menjelma jadi manusia, lalu siapa yang manusia lihat untuk menjadi sosok teladan? Ya, supaya manusia beroleh selamat. Tidak ada. Dari zaman Adam
Adam sudah jatuh dalam dosa. Abraham pun walaupun dia bapak orang beriman, dia juga melakukan kesalahan, ya kan? Dia mengambil hambanya, ya, karena Sarah, ya, istrinya sudah, ya, lama nggak hamil, nggak mengandung. Akhirnya Sarah katakan kepada Abraham, ya wis, karena aku ini sudah tua, ya wis, ambillah budakku ini supaya dia melahirkan anak bagiku, bagimu juga. Padahal Tuhan sudah berkata kepada Abraham sebelumnya bahwa Abraham akan, ya, menurunkan keturunan sebanyak bintang di laut dan sebanyak pasir di tepi laut. Tetapi Abraham imannya tidak kuat karena bujuk rayu istrinya, sehingga dikasihlah, ya, keturah yang menjadi budaknya Sarah, ya, dia ambil menjadi istri, akhirnya melahirkan, itulah namanya Ismail. Sehingga sampai sekarang antara keturunan Ismail dengan keturunan Ishak anak perjanjian yang menjadi masalah sampai sekarang. Tetapi karena, ya, kasih Tuhan begitu besar kepada manusia, Tuhan tidak ingin manusia itu binasa, sehingga Tuhan turun dari surga menjelma dalam tubuh manusia. Dalam keadaan manusia, ia taat sampai mati, menjadi manusia yang terhukum, supaya manusia yang terhukum, yaitu Yesus Kristus ini, dialah yang menggantikan kita. Amin. Dialah yang menggantikan kita. Sehingga melalui Yesus Kristus disalib, setiap orang percaya kepadanya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya diampuni. Dan dengan kata lain, Yesus Kristus itu disebutkan sebagai anak domba Paskah yang menjadi korban penghapus dosa. Jadi kita anak Tuhan, manusia tidak perlu lagi mengambil binatang untuk disembelih menjadi penghapus dosa. Amin. Dan itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan, ya, dosa manusia terhadap Allah. Yang bisa menyelesaikan dosa manusia itu sendiri adalah hanya Yesus Kristus, ya, di mana Yesus mati di salib. Dan setiap orang percaya kepadanya, dosanya diampuni. Firman Tuhan katakan, mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu anak Tuhan, ya, pertahankan keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Jangan sampai kita memiliki nafsu yang rendah, sehingga kita menggantikan keselamatan dengan perkara-perkara duniawi. Sehingga orang-orang yang memiliki nafsu rendah seperti ini, mereka tidak memperoleh kesempatan lagi bisa dikatakan. Mereka menyesal, dan penyesalan tidak ada lagi kesempatan. Sama seperti Esau. Dalam Alkitab juga ada namanya orang kaya. Begitu dia mati, ya, sayang, tidak ada lagi kesempatan baginya. Selama dia hidup, ya, dia tidak mau, ya, bertobat. Nafsunya terlalu rendah. Nafsunya hanya untuk kekayaan duniawi. Karena firman Tuhan katakan, orang kaya di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19, dia adalah orang kaya. Saking kayanya, pakaiannya setiap hari dalam api. Pakaian lena setiap hari. Lena itu pakaian mahal. Nah, kalau bahasa sekarang, pakaian parlente. Ya, segala kemuliaan duniawi dia sudah miliki. Dia tidak memperdulikan anugerah keselamatan yang Tuhan beri kepadanya. Begitu dia mati, dia masuk ke neraka. Dan itu dia neraka, dia tolong-tolong. Dan dari kesempatan, dia berkata, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus
supaya mencelupkan ujung jarinya ke lidahku sebab aku sangat kesakitan di nyala api ini. Tapi Abraham katakan, oh tidak ada lagi kesempatan bagimu. Sama seperti Esau, tidak ada lagi kesempatan. Jadi orang-orang memiliki nafsu rendah yang menggantikan keselamatan, anugerah, kasih Tuhan yang Tuhan beri kepada manusia. Mereka gantikan dengan perkara-perkara dosa, dengan perkara-perkara duniawi. Dan akhirnya mereka menyesal. Lalu apa yang harus kita miliki untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan beri kepada kita, sehingga nafsu rendah ini tidak terulang dan tidak masuk menipu kita, dipakai oleh iblis? Kita baca di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai 3. Yang harus kita lakukan adalah membawa diri kita dekat dengan Tuhan. Daud sebagai seorang anak Tuhan, dia merasa juga adalah orang lemah, tapi ya dia bawa dirinya dekat dengan Tuhan, sehingga dia berkata, sama-sama kita baca Mazmur 62 ayat 2, 3 ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Jadi bagaimana ya, apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana cara hidup kita untuk mempertahankan keselamatan Tuhan beri kepada kita? Bawa hidup saudara dekat dengan Tuhan. Salah satu cara kita membawa hidup kita dekat dengan Tuhan adalah beribadah seperti ini. Amin. Ibadah hari Minggu adalah hari Sabat buat kita. Ya, Tuhan bekerja cuma 6 hari, dan hari yang ke-7 Tuhan apa? Beristirahat disebutkan. Nah, oleh karena itu kita juga anak Tuhan, supaya kita hari Sabat bawa hidup kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi Daud ini berkata bahwa supaya aku tenang, supaya keselamatan tidak tergantikan oleh hal-hal yang lain, aku harus dekat dengan Tuhan. Ayat yang ketiga, Mazmur pasal 62 tadi. Ya, Mazmur 62 ayat 3. Halo? Ya, kita baca 2, 3 ya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Sama-sama kita katakan, aku tidak akan goyah. 2, 3 ya. Aku tidak akan goyah. Tetap kita berdiri teguh ya di atas pondasi batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sebagai batu karang, untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Kita tidak mau menggantikan keselamatan, anugerah, kasih sayang Tuhan yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Amin. Puji Tuhan. Nah, sebagai ayat penutup 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20. Sebagai ayat penutup bisa dikatakan bahwa di mana hidup kita ya dibeli. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jadi anak Tuhan, ingat firman Tuhan ini. Ini menjadi pesan buat kita. Tuhan katakan bahwa kita sudah dibeli. Amin. Kita sudah dibeli. Kalau kita sudah dibeli, berarti saudara beli siapa? Milik Tuhan. Kalau Bapak Ibu ya pergi ke toko kemana, beli baju, beli jam, beli apa, sesuatu, maka karena saudara sudah membeli barang itu akan menjadi milik saudara. Sama juga. Saudara dan saya, kita sudah dibeli oleh ya Tuhan Yesus sendiri melalui darahnya tercurah di kayu salib. Sehingga
ternyata bahwa diri kita ini adalah milik Tuhan. Sama-sama kita katakan, diri saya adalah milik Tuhan. 2, 3 ya. Diri saya adalah milik Tuhan. Amin. Nah, diri saudara, diri kita, hidup kita adalah milik Tuhan. Jangan pernah gantikan dengan perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara duniawi. Tetapi biarlah kita pertahankan. Caranya bagaimana? Bahwa hidup kita dekat dengan Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Itu menjadi lagu favorit kita Pentakosta. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Coba kita nyanyi dulu lagu itu. Ya, sebelum kita akhiri nyanyi dulu lagu ini ya. Nyanyi dengan tepuk tangan sungguh-sungguh. Mungkin kuncinya G ya. Ya. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Pertahankan keselamatan kita dengan membawa diri kita dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita memiliki nafsu rendah, menggantikan keselamatan itu dengan perkara-perkara duniawi. Karena Tuhan sudah membayar di kayu salib dengan darahnya sendiri. Kita dibeli menjadi milik Tuhan. Saudara sudah menjadi milik Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan saudara di tengah-tengah persoalan kesulitan. Dia pasti memberi kekuatan kepada kita. Amin. Asal membawa hidup kita dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari saja kita bangkit diri. Kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyi lagu kami saya bahasa ya. Ya, ini aja kita nyanyi. Peganglah tangan Roh Kudus. Mari saja kita bangkit diri. Nah, ini pada kita. Biarlah hidup kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan yang mengendalikan hidup kita hari-hari ini. Ya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
namaku, bumi syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang Yesus namanya, 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 nama yang beri menang Yesus namanya. Bapak Hadi berdoa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Amin Tuhan. Ya Tuhan. Amin amin. Ya. Mari saja kita bangkit diri. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Engkau Raja kami, Tuhan kami, Gembala Agung kami, yang akan datang untuk menjemput kami, Engkau bawa masuk dalam kerajaan-Mu. Olehnya dalam penantian kami, Tuhan, menanti kedatangan-Mu kali yang kedua, supaya kami terus mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami tidak akan pernah menggantikan keselamatan anugerah yang Tuhan sudah beri kepada kami. Tuhan sudah bayar di kayu salib dengan darah-Mu yang mahal. Hidup kami adalah sudah menjadi milik Tuhan.